Pada 18 Oktober 2015, di sebuah rumah sederhana yang berada di Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, terlihat sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak tampak kebingungan. Matahari yang semakin terik membuat rasa cemas mereka juga semakin memuncak. Kecemasan sepasang suami istri itu ternyata bukan tanpa alasan, sebab anak bungsunya tidak kunjung pulang ke rumah sejak meminta izin keluar guna mencari pekerjaan sehari sebelumnya. Dan ketika mereka menghubungi ponsel milik anak bungsunya yang bernama Fitrianingsih, juga tidak ada jawaban sama sekali sejak kemarin. Bahkan ketika pagi itu dihubungi, ponsel itu malah sudah dalam kondisi yang tidak aktif. Sebagai orang tua, tentu saja mereka semakin khawatir karena anak bungsunya tidak pernah meninggalkan rumah hingga harus bermalam tanpa izin. Setelah menunggu-nunggu hingga malam mulai terbenam, kecemasan sepasang suami istri itu pun semakin membuncah sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkan tentang hilangnya sang putri tercinta ke kantor polisi terdekat sebagai berita orang hilang. Saat tiba di kantor polisi, sepasang suami istri itu memberitahukan kepada pihak berwajib bahwa sang anak sempat berpamitan akan dikenalkan kepada orang yang bisa memberi putri kesayangannya sebuah pekerjaan. Namun saat itu Fitrianingsih tidak memberitahukan secara gamblang siapa yang akan ditemui. Mendapatkan laporan orang hilang dari pihak keluarga, aparat kepolisian mulai melakukan penyelidikan dengan mengecek lokasi terakhir dari ponsel milik Fitrianingsih. Setelah melakukan pelacakan terhadap sinyal dari nomor ponsel Fitrianingsih, diketahui bahwa ponsel tersebut terakhir kali aktif pada 18 Oktober 2015 dini hari di sebuah area perkebunan kopi yang berada di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur. Merasa aneh sekaligus janggal dengan keadaan ponsel tersebut, pihak berwajib mendatangi area perkebunan kopi itu untuk melakukan pencarian. Nah guys, ketika dilakukan pencarian besar-besaran di area perkebunan kopi itu, aparat kepolisian berhasil menemukan sebuah gundukan yang ketika dibongkar terdapat sesosok tubuh tidak bernyawa dalam kondisi tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Namun yang mengejutkan guys, tubuh tersebut ditemukan dalam kondisi bagian kepala sudah terpisah dari tubuhnya alias tanpa kepala. Tidak mau menyerah, aparat kepolisian terus melakukan penyusuran di seluruh area perkebunan kopi itu dan kembali ditemukan sebuah gundukan tanah yang masih terlihat baru. Aparat kepolisian kemudian langsung membongkar gundukan tanah tersebut dan ditemukan potongan kepala tanpa tubuh yang dikubur bersama dengan 1 unit handphone dan 1 setel pakaian beserta dengan dalamannya. Lokasi penemuan potongan kepala itu tidak terlalu jauh dari gundukan tanah pertama yang berisi potongan tubuh korban. Tim Inafis dari Polres Situbondo yang berada di lokasi segera melakukan identifikasi untuk memastikan identitas dari korban. Pihak kepolisian lalu melakukan pencocokan melalui sidik jari korban yang terkoneksi dengan database dari EKTP se-Indonesia. Melalui teknologi canggih itu, terkuaklah sebuah nama yakni Fitrianingsih, seorang wanita yang telah dilaporkan menghilang oleh kedua orang tuanya. Tubuh tidak bernyawa serta potongan kepala itu pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Abdul Harim Situbondo, Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian dari Polres Situbondo yang sudah mengantongi nama korban bekerja sama dengan Polres Bondowoso untuk segera mendatangi rumah milik keluarga korban guna menyampaikan perihal berita duka tersebut. Di rumah yang berada di Desa Kalisat,
Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur itu, pihak berwajib juga meminta keluarga korban untuk segera mendatangi Rumah Sakit Dr. Abdul Harim Situbondo guna memastikan kebenaran dari jasad tersebut. Dan setelah dilakukan pencocokan, pihak keluarga membenarkan bahwa jasad tersebut benar merupakan Fitrianingsih, orang yang mereka laporkan menghilang. Dengan dikonfirmasinya temuan jasad itu, aparat kepolisian mulai melakukan pemeriksaan secara intensif dengan memintai keterangan dari orang tua serta keluarga dari korban. Selain itu guys, aparat kepolisian juga terus melakukan penyisiran di area perkebunan kopi untuk mencari bukti-bukti yang mungkin saja masih tertinggal di lokasi demi mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan Fitrianingsih. Beberapa barang bukti yang sudah ditemukan di lokasi berupa handphone dan juga pakaian dari korban segera dibawa menuju ke Puslap 4 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan ditemukannya ponsel milik Fitrianingsih, tentu saja memudahkan proses penyelidikan dari aparat kepolisian. Sembari menunggu hasil dari pemeriksaan barang bukti, ada sebuah pengakuan dari salah satu keluarga Fitrianingsih, yakni tante dari korban yang mengatakan bahwa pada 17 Oktober 2015, suaminya yang bernama Busari sempat meminta izin keluar rumah bertepatan dengan sang keponakan yang juga pergi meninggalkan rumah keluarganya. Saat itu guys, tante dari Fitria yang merupakan istri sah dari Busari tidak mengetahui secara pasti apa dan kemana tujuan sang suami pergi meninggalkan rumah. Berdasarkan pemeriksaan ponsel dari Fitrianingsih, diketahui bahwa panggilan terakhir yang ada di ponsel tersebut merupakan panggilan masuk dari nomor Busari yang tentu saja menimbulkan kecurigaan dalam benak para penyidik. Aparat kepolisian berpendapat jika terlalu banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi di antara kasus pembunuhan yang menewaskan Fitrianingsih dengan Busari yang merupakan paman dari korban, sehingga tim penyidik mulai mengkerucutkan terduga pelaku dalam kasus ini. Dengan banyaknya bukti-bukti yang mengarahkan penyelidikan kepolisian kepada Busari, 3 hari setelah penemuan jasad dari Fitrianingsih atau tepatnya pada 23 Oktober 2015, aparat kepolisian menangkap Busari di rumahnya untuk digiring ke Polres Situbondo guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Fitrianingsih atau yang kerap disapa Fitri merupakan seorang wanita kelahiran Bondowoso, Jawa Timur pada 15 Agustus 1994. Ketika kasus ini terjadi, gadis muda itu masih berusia 21 tahun dan tinggal bersama dengan kedua orang tua serta keluarganya di sebuah rumah tepatnya di Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Bondowoso, Jawa Timur. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Di mata keluarganya, Fitri dikenal sebagai seorang wanita yang sangat ramah, baik, murah senyum, pandai bergaul, dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Sementara itu guys, di Polres Situbondo, Busari yang dimintai keterangan oleh tim penyidik terus-menerus mengganti keterangan yang diberikan. Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung selama berjam-jam, Busari terus berkelik dan membuktikan alibi yang tidak masuk akal. Namun setelah ditunjukkan banyaknya bukti-bukti yang mengarah kepada Busari, pria tersebut akhirnya tidak bisa berkelit lagi. Ia kemudian mengakui semua perbuatannya. Busari membenarkan bahwa dirinya merupakan dalang di balik kematian yang menimpa sang keponakan yakni Fitrianingsih. Dengan adanya pengakuan langsung dari pelaku, Busari yang awalnya berstatus sebagai seorang saksi, seketika itu juga berubah menjadi tersangka dalam kasus ini. Di dalam interogasinya,
Busari mengungkapkan sebuah fakta yang membuat para penyidik tercengang dengan pengakuannya. Saat itu guys, Busari mengatakan kalau dirinya terpaksa menghabisi nyawa sang keponakan karena Fitrianingsih terus-menerus mengancam dirinya akan membongkar tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Busari kepada sang istri yang merupakan tante dari korban. Masih menurut pengakuan dari Busari, wanita yang selama ini telah berselingkuh dengan dirinya tidak lain dan tidak bukan adalah Fitrianingsih itu sendiri. Pria yang merupakan paman dari korban ini mengaku sudah muak dengan segala macam ancaman yang selalu dilakukan oleh Fitrianingsih kepada dirinya jika tidak segera menikahi gadis muda tersebut. Busari yang sedari awal memang tidak memiliki niatan untuk menikahi keponakannya itu tentu saja tidak mau mengorbankan rumah tangganya bersama dengan sang istri sehingga dirinya mulai menyusun sebuah rencana untuk membungkam mulut dari sang keponakan sekaligus selingkuhannya tersebut untuk selama-lamanya. Dari pengakuan Busari inilah terkuak bagaimana latar belakang serta kronologi detail tentang kasus pembunuhan yang menewaskan Fitrianingsih. Jadi begini guys ceritanya. Perjalanan cinta Fitrianingsih bersama dengan pamannya sendiri yakni Busari ternyata sudah terjalin beberapa tahun ke belakang. Berawal dari saling pandang satu sama lain ketika sudah berstatus sebagai suami dari tantenya, Fitrianingsih lama-kelamaan menyimpan rasa cinta kepada pamannya tersebut. Namun ternyata cinta yang dipendam oleh gadis muda itu bersambut karena Busari juga sering menggoda Fitrianingsih secara sembunyi-sembunyi. Seiring berjalannya waktu, Fitrianingsih dan Busari pun semakin terang-terangan menunjukkan perhatian satu sama lain sehingga keduanya mulai menjalin cinta secara diam-diam. Keseriusan cinta Fitrianingsih juga dibuktikan dengan tidak canggungnya gadis muda itu melakukan hubungan dewasa di ranjang selayaknya suami istri dengan sang paman, meskipun gadis muda itu mengetahui jika Busari telah memiliki seorang istri dan juga anak. Tempat tinggal Busari bersama dengan istri dan anaknya yang terletak tidak jauh dari rumah keluarga Fitrianingsih tentu saja memudahkan sepasang sejoli yang sedang dimabuk cinta itu untuk menjalin cinta tanpa harus ketahuan orang lain. Hubungan gelap yang dijalin oleh keduanya pun bisa dibilang berjalan sangat lancar tanpa hambatan sedikit pun karena sang tante yang merupakan istri dari Busari juga tidak pernah mengendus perselingkuhan yang telah mereka lakukan itu. Sampai pada suatu ketika, Fitrianingsih mengaku kepada sang paman kalau dirinya tengah mengandung janin hasil buah cinta keduanya yang sudah berusia 3 bulan. Saat itu guys, Fitrianingsih juga menyampaikan kepada Busari kalau dirinya ingin sang paman segera bertanggung jawab atas kehamilannya sebelum pihak keluarga besar mereka mengetahui tentang kehamilan tersebut. Namun sayang, permintaan dari Fitrianingsih itu langsung ditolak mentah-mentah oleh sang kekasih. Dalam pertemuan tersebut, Busari berdalih bahwa anak yang ada dalam kandungan Fitrianingsih itu bukanlah anak kandungnya. Mendengar jawaban itu, tentu saja membuat emosi Fitrianingsih mulai terpancing sehingga keduanya sempat terlibat dalam sebuah pertengkaran. Saat itu guys, Busari yang tidak ingin pertengkaran mereka didengar oleh banyak orang langsung mengajak sang selingkuhan keluar ke sebuah rumah milik seorang dukun. Di sana, dukun yang didatangi oleh Busari dan Fitrianingsih mengatakan kalau gadis muda itu tidak dalam kondisi hamil. Tapi semua pernyataan dari sang dukun itu dibantah dengan tegas oleh Fitrianingsih. Ia tetap bersikukuh menjelaskan kalau dirinya sudah hamil 3 bulan dan janin tersebut merupakan hasil hubungan terlarangnya bersama dengan sang paman yakni Busari.
Fitrianingsih juga memaksa sang kekasih untuk mau mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan jika sang paman tidak mau bertanggung jawab, Fitrianingsih mengancam bahwa dirinya tidak segan-segan untuk membeberkan perselingkuhan mereka kepada istri dari Busari yang tidak lain dan tidak bukan merupakan tantenya sendiri. Mendapatkan ancaman seperti itu tentu saja membuat Busari jadi gelisah. Berhari-hari dirinya bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak semenjak diancam oleh Fitrianingsih. Busari yang terus-menerus memikirkan ancaman dari sang selingkuhan benar-benar merasa ketakutan apabila perkataan dari Fitrianingsih benar terbukti. Busari tidak mau hubungan gelapnya bersama sang keponakan itu nantinya akan memporak-porandakan rumah tangganya bersama sang istri yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ia juga sempat memikirkan apa kata keluarga besar mengenai dirinya jika perselingkuhannya dengan Fitrianingsih diketahui oleh orang banyak. Sehari sebelum tragedi berdarah itu terjadi, Busari yang semakin gelap mata dengan yakin mengambil langkah untuk membungkam mulut Fitrianingsih selama-lamanya dengan cara menghabisi nyawa keponakannya tersebut. Setelah semua rencana yang dipikirkannya telah matang, Busari mulai menyiapkan semua barang yang diperlukan untuk menghabisi selingkuhannya. Ia kemudian menyembunyikan sebilah parang di belakang semak-semak yang dirancang sebagai lokasi pembunuhan. Pada keesokan harinya atau tepatnya pada 17 Oktober 2015 malam hari, Busari segera menghubungi Fitrianingsih melalui panggilan telepon dan mengajak gadis muda itu untuk keluar pada keesokan harinya atau tepatnya pada 17 Oktober 2015 malam hari. Busari segera menghubungi Fitrianingsih melalui panggilan telepon dan mengajak gadis muda itu keluar untuk dikenalkan dengan salah satu rekannya yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Di dalam panggilan itu, Busari mengaku bahwa kenalannya itu bisa memperkerjakan Fitrianingsih dengan posisi yang bagus serta akan memberikan gaji yang cukup tinggi untuk posisinya tersebut. Mendengar hal itu tentu saja membuat Fitrianingsih merasa kegirangan. Gadis muda yang tidak menaruh rasa curiga itu pun segera mengiyakan ajakan dari sang paman. Sembari menunggu kedatangan dari Busari, Fitrianingsih segera bersiap-siap dan berpamitan kepada kedua orang tuanya jika dirinya harus segera pergi karena akan dikenalkan kepada salah seorang teman yang bisa memberikan pekerjaan kepadanya. Orang tua dari Fitrianingsih yang juga tidak merasa curiga sedikit pun juga memperbolehkan sang anak untuk pergi mencari pekerjaan. Tidak lama kemudian, Busari tiba di rumah milik keluarga Fitrianingsih dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya lalu segera berangkat menuju ke sebuah lokasi yang telah dipersiapkan oleh Busari, yakni di area perkebunan kopi tepatnya di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur. Setibanya di sana, Busari lalu memberhentikan sepeda motornya. Fitrianingsih yang kebingungan sempat bertanya-tanya kepada sang paman kenapa mereka berdua malah berhenti di perkebunan kopi yang sangat sepi tersebut. Namun pertanyaan yang keluar dari mulut Fitrianingsih itu tidak dijawab oleh Busari. Ia lalu menarik tangan sang keponakan sekaligus selingkuhannya itu untuk masuk ke dalam sebuah gubuk yang tidak jauh dari area perkebunan kopi serta langsung mengajak gadis muda itu untuk melakukan hubungan dewasa selayaknya suami istri. Tanpa berpikir panjang, sepasang sejoli itu kemudian melakukan hubungan terlarang itu sebanyak 2 kali. Setelah hasratnya terpuaskan, Busari lalu mengajak Fitrianingsih menuju ke semak-semak yang ada di belakang gubuk dengan alasan untuk membicarakan permasalahan di antara keduanya sembari menunggu panggilan telepon dari teman yang akan memperkerjakan Fitrianingsih.
Lagi-lagi guys, karena sang keponakan tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, sehingga gadis muda itu menuruti kemauan dari sang paman. Saat berada di semak-semak belakang gubuk, Fitrianingsih tetap saja memaksa sang kekasih untuk segera menikahinya dan meminta Busari untuk segera menceraikan istri saya yang merupakan tantenya sendiri. Busari yang sedari awal memang tidak ada niatan untuk menikahi Fitrianingsih mulai terpancing emosi ketika mendengar ucapan terakhir yang keluar dari mulut gadis muda itu untuk menceraikan sang istri. Seketika itu juga, Busari langsung mencekik leher dari sang keponakan hingga membuat Fitrianingsih jadi tidak berdaya. Awalnya nih guys, Fitrianingsih memang sempat melakukan perlawanan serta berteriak meminta tolong, namun semua perlawanan yang dilakukan oleh gadis muda itu tidak membuahkan hasil apapun. Lokasi perkebunan kopi yang sangat luas serta jauh dari rumah penduduk tentu saja membuat teriakan dari Fitrianingsih itu tidak terdengar sampai ke telinga warga sekitar. Meskipun sudah dengan sekuat tenaga, namun perlawanan demi perlawanan yang dilakukan oleh Fitrianingsih itu sia-sia saja karena Busari semakin kuat mencekik leher selingkuhannya hingga membuat gadis muda itu pingsan. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Busari lalu mengambil sebilah parang yang memang sudah disembunyikan di tempat tersebut. Dengan parang itu, Busari lalu menggorok bagian leher Fitrianingsih hingga kepala gadis itu terpisah dari tubuhnya. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, Busari lalu menguburkan bagian tubuh serta potongan kepala itu ke dalam dua lubang yang berbeda namun berdekatan di perkebunan kopi tersebut. Setelah memastikan kalau semua kekacauan itu sudah dibersihkan, Busari kemudian bergegas meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya. Di hadapan anak serta istrinya, Busari berlagak seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sampai akhirnya kasus pembunuhan itu berhasil diungkap oleh pihak kepolisian dari Polres Situbondo dan Polres Bondowoso. Pengakuan dari Busari yang begitu kejam tentunya membuat tim penyidik geleng-geleng kepala. Busari menjelaskan motif dibalik pembunuhan itu karena dirinya sudah gelap mata. Busari benar-benar tidak ingin rumah tangganya bersama sang istri hancur sehingga ia nekat menghabisi nyawa Fitrianingsih tanpa berpikir panjang. Atas perbuatannya tersebut, aparat kepolisian secara resmi menetapkan Busari sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Fitrianingsih. Tim penyidik dari Polres Situbondo menjerat Busari dengan pasal berlapis yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Setelah berkas-berkas penyelidikan dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Situbondo, kasus ini pun segera disidangkan di meja hijau. Sidang perdana untuk kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Situbondo pada 22 Maret 2016. Perbuatan terdakwa menghabisi nyawa Fitrianingsih yang merupakan keponakan dari sang istri dinilai sangat-sangat sadis oleh majelis hakim sehingga hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup kepada Busari. Vonis tersebut diketahui jauh lebih berat dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman penjara selama 20 tahun. Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa karena perbuatan terdakwa yang dinilai sangat-sangat tidak manusiawi. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan, majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini.
Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.